Ya, jadi ini menjawab pesan kawan kita dari Malaysia, Muhammad Azhar Nurdin. Bertanya, mimpi itu kalau misalnya bagus, mimpi buruk, bagaimana cara menjauhinya dan apa sih cirinya mimpi yang merupakan petunjuk? Gini, kembali tadi saya sudah cerita panjang lebar tentang mimpi, bahwa mimpi itu macam-macam. Mimpi itu ada tujuannya masing-masing. Kadang ada mimpi yang merupakan harapan yang belum tercapai. Kita berharap terbang, pengen terbang, mimpinya terbang. Kita berharap pengen berenang di tengah laut, ketemu ikan-ikan, mimpinya ketemu ikan-ikan, berenang. Jadi harapan yang belum tercapai. Kemudian biasanya mimpi ini juga terkondisikan dengan situasi dan kondisi yang ada di alam nyatanya. Kalau alam nyatanya nggak mendukung kepada situasi yang diinginkan, makin kuat biasa keinginannya, makin sering dia mimpinya. Jadi mimpi ini adalah mimpi yang berkaitan dengan harapan. Kemudian mimpi yang berkaitan dengan petunjuk atau wahyu, ini bisa diberikan, bisa masuknya biasanya petunjuk dari Tuhan kepada kita. Akan ada perbuatan kita yang mungkin kita berbuat salah nih, kurang pas misalnya. Diberi petunjuk, kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh begini, kamu harusnya begono begini dan lain-lain. Itu mimpi itu biasanya merupakan petunjuk. Biasanya ini saya jelaskan pertanyaan yang kedua, apa sih kalau mimpi petunjuk tuh cirinya, mimpinya pendek nggak panjang. Jadi cirinya kalau mimpi itu adalah merupakan petunjuk, mimpinya itu tidak panjang, cuma sekotak sedikit segaris. Mimpinya cuma mimpi ngelihat cewek, udah. Mimpi berenang dalam air, udah. Mimpi naik pohon tinggi banget, habis itu turun, udah. Jadi nggak sampai panjang, dari rumah jalan ke pasar, dari pasar jalan ke rumah, dari rumah lagi jalan lagi ke pasar lagi, ke sekolah, makan ini itu dan nggak ada. Mimpinya pendek biasanya kalau mimpi yang petunjuk. Kalau mimpi lihat macan, ya macannya kelihatan, habis macan kelihatan bangun, jadi nggak panjang mimpinya. Kalau mimpinya panjang tuh biasanya lebih pada mimpi yang nggak berarti, nggak punya ujung. Jadi mimpi itu merupakan petunjuk. Bisa petunjuk dari alam semesta, dari Tuhan lewat alam semesta, lewat apapun bisa. Atau pula yang ada lagi adalah mimpi karena guna-guna orang. Ini biasanya mimpinya bisa mimpi buruk seringnya nih. Mimpi bagus bisa, tapi seringkali mimpi yang berakibat buruk kepada kita. Ini mimpi karena buatan orang. Jadi orang bikin aneh-aneh sama kita, bikin sesuatu yang tidak baik dengan tujuan dia supaya apa yang dia inginkan tercapai pada kita. Ini juga seringkali terjadi. Dan kemudian ada lagi yang terakhir adalah mimpi yang merupakan bunga tidur. Jadi tadi saya sudah katakan sebelum sampai bunga tidur, mimpi yang karena kerjaan orang. Kerjaan orang ini macam-macam. Bisa memang orang itu menggunakan energinya sendiri, kekuatannya sendiri, atau juga mungkin makhluk jin misalnya, supaya mengganggu mimpinya, supaya mengganggu alam bawah sadarnya, supaya mimpinya buruk, jelek, ketakutan, sehingga dia harusnya kontrak tidak kontrak, dia harusnya bisa sukses tidak sukses, usaha harusnya maju amburadul dan lain-lain. Jadi lebih pada mengacaukan segala sesuatu yang harusnya baik menjadi tidak baik. Apa yang kita harapkan bisa berjalan lancar dibuat tidak lancar, itu lewat mimpi. Mimpi buruk itu kadang-kadang bisa cuma sekali, kadang-kadang juga bisa berkali-kali. Kalau mimpinya udah berkali-kali dengan bentuk yang kurang lebih mirip-mirip, gitu kita harus waspada. Kemungkinan mimpi tersebut adalah mimpi yang dibuat oleh orang. Atau kita pernah memasuki suatu daerah tertentu, daerah langka atau daerah horor, daerah yang banyak jinnya yang memang mereka mengganggu kita, mengikuti kita dan mengganggu kita. Bisa juga seperti itu. Kalau mimpinya sudah berulang-ulang dengan mimpi yang sama atau tidak sama tapi mirip, kurang lebih seperti itu diulang-ulang dengan gambaran menakutkan yang kurang lebih juga sama berulang-ulang, wujud yang juga sama muncul terus, wujudnya itu wujud menakutkan tersebut muncul terus, kita wajib waspada. Berarti ada sesuatu yang tidak baik, ada mimpi yang memang dibuat entah oleh manusia atau oleh makhluk yang bernama jin. Ya, jadi kalau kita kembali ke mimpi, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari mimpi yang tidak baik? Ada tentu bahwa tiap agama, saya tidak menyebutkan agama tertentu, tapi secara umum yang pertama dekatkan diri pada Tuhan. Tiap agama punya cara sendiri bagaimana mendekatkan diri pada Tuhan. Ada doa-doa sebelum tidur yang harus kita baca. Ada kepercayaan dalam agamanya masing-masing, dalam kaitannya sukunya masing-masing, dalam kaitannya dengan cara masing-masing. Itu biasanya diberikan oleh orang-orang tua kita sudah ada. Ya itu saja dilakukan. Berdoa dengan khusyuk, baca doa dengan seyakin-yakinnya, sekhusyuk-khusyuknya, biasanya gangguan itu akan hilang. Tetapi bila mana belum hilang, tentu
Dalam hal ini dibutuhkan, tangan orang ketiga, yaitu orang-orang yang lebih mengerti dunia spiritual, yang lebih tahu bila mana, tapi kembali lagi saya katakan bila mana belum bisa terlaksana atau terrealisasi dengan baik, bila mana mimpi yang kita harapkan menjadi baik belum terlaksana dengan baik, yaitu tentu butuh pihak ketiga yang lebih menguasai berkaitan dengan ilmu spiritual, dengan keagamaan. Apapun agamanya bisa, silakan dengan cara-cara tertentu, monggo. Jadi nanti kita bisa tanya dengan mereka yang dianggap pintar, dianggap mengerti, atau juga bila mana belum ketemu juga mimpinya masih nggak enak, boleh juga datang ke tempat saya. Insya Allah saya bantu. Kalau ada yang punya kesulitan masalah mimpinya nggak enak, insya Allah saya bantu. Mungkin untuk orang yang beragama Muslim, untuk agama Islam, kita bisa membaca doa-doa, misalnya Qul a'udzu birabbinas, Qul falaq, kemudian baca Al-Ikhlas, baca ayat kursi. Itu adalah doa-doa yang biasa dibaca sebelum tidur. Dan biasanya begitu itu dibaca, kita akan bertemu dengan mimpi yang indah, mimpi yang baik, bukan mimpi yang mengerikan, seperti itu. Jadi tadi saya udah katakan kalau kita mimpi itu tidur itu kalau mimpi mimpinya itu panjang, menit mimpinya itu pendek, itu menentukan mimpi itu mimpi apa. Kalau menit mimpinya itu panjang, kemudian kita bangun terlupa, itu sebetulnya nggak ada artinya. Tapi kalau menitnya itu pendek, tapi kemudian kita bangun terngiang-ngiang, teringat-ingat, nah itu baru kita bisa bicarakan. Biasanya mimpi yang merupakan petunjuk adalah mimpi yang ceritanya pendek, nggak bikin pusing. Mimpi yang panjang itu lebih pada bunga tidur. Jadi saya selalu cerita tadi berkali-kali ketemu bunga, jalan habis bunganya dicium, habis itu makan sapi, makan apa dan lain-lain lah. Kemudian bermimpi kok ayam bisa bicara, kemudian habis ayam bisa bicara, ayam itu kemudian ngasih kita pisang, kita makan pisang lagi, berdua lagi sama ayam. Tadi sama monyet, sekarang sama ayam. Nah yang kayak begini itu sebenarnya nggak ada artinya. Tiba-tiba kita main ke bar, di bar itu ternyata kok yang menghadapi kita si bartendernya kok ini buaya gitu. Nah begini-begini tuh nggak ada artinya. Tapi kalau mimpi yang punya arti lebih pada kecenderungan artinya aja. Jadi mimpinya itu tidak panjang, tapi lebih pendek dan lebih padat gitu. Jadi kalau ada orang bermimpi berkaitan dengan istri itu adalah kepercayaan. Istri itu adalah harta terbesar. Istri itu adalah harta yang paling kita jaga, yang paling kita hormati ibaratnya. Kalau kita bermimpi istri kita dibawa orang, itu artinya ada hal yang kita hayang, ada hal yang paling kita pegang, yang kita paling jaga, itu akan hilang. Hati-hati. Jadi dalam hal ini, apalagi bermimpinya istrinya itu dalam kondisi telanjang. Wah, ini ada kaitan yang sangat kurang baik. Tentu dalam hal ini perlu introspeksi, perlu ngobrol berdua dengan istri supaya bila mana ada hal yang kurang baik, jangan sampai dilanjutkan. Atau ada pekerjaan, atau ada bisnis, atau mungkin ada satu kongsian dengan kawan berkaitan dengan usaha, berpemodal dan lain-lain, itu lebih baik dikurangi dulu atau dihentikan dulu. Karena kalau mimpinya memang istri kita diambil, itu berkaitan dengan satu kerugian yang mendalam. Kalaupun ibaratnya keluar uangnya gede gitu, jadinya kayaknya aduh kecewa banget, kok kesel banget, kok jadi lemes seperti itu. Jadi lebih baik ditelaah lagi, dicerna lebih jauh apakah yang sudah dijalankan itu sudah cukup baik atau tidak. Bila mana dirasa kurang baik tentu ditinggalkan, jangan dilanjutkan. Bila mana dirasa sudah baik ya bisa dilanjutkan. Tetapi kembali kalau mimpinya seperti itu, apa yang mungkin sedang dilakukan saat ini, yang mungkin sedang dibuat saat ini, kita pertimbangkan. Kita telaah dulu, kita pelajari dulu apakah benar-benar, apakah sudah oke bingit atau bingit oke. Sehingga kita bisa tahu bahwa di sini kita bisa menjalani terus ke depan atau tidak perlu kita jalani lagi, kita hentikan saja saat itu. Tok, selesai. Jadi kembali lagi bahwa mimpi itu kalau mimpinya panjang tidak berarti. Tapi kalau mimpinya pendek itu punya arti yang jelas. Nah dalam mimpian yang tadi barusan saya dengar adalah lebih pada kita tergambar sebuah kehilangan. Jadi satu yang sudah kita jaga banyak, kita pupuk, kita sayang, kita rawat. Ini karena simbolnya istri kan. Tergantung kitanya bagaimana. Kalau kita menyayangi istri ya barang yang kita sayang hilang.
Kalau kita benci sama istri, wah kira-kira gimana ya? Jadi simbol istri itu lebih pada sesuatu yang berkaitan dengan kehormatan seorang laki-laki, harga diri seorang laki-laki. Jadi kalau itu tiba-tiba istri kita dibawa, berarti harga diri kita tercabik-cabik. Seperti itu. Makanya kalau ada mimpi itu coba ditelaah aja lebih jauh, dipikirkan apakah ada bisnis yang sedang dibuat, atau ada perbuatan yang memang kurang baik yang memang harus dihentikan, atau ada sesuatu ini berkaitan dengan peringatan supaya apa yang sedang dilakukan jangan dilanjutkan, atau akan ada sesuatu di depan yang agak merugikan kita, sehingga kita jaga-jaga dari sekarang. Lebih baik jangan pergi kemana-mana daripada kemana-mana pergi, nanti endingnya ada satu kekecewaan yang berkaitan dengan hati, dengan uang. Tentu juga biasanya menyangkut kegelisahan, dan yang dikhawatirkan merembet pada hal yang lebih besar. Tadinya cuma hal pribadi sendirian, tapi udah mulai merembet ke wilayah keluarga, mulai merembet ke kakak kita, ke ibu kita, ke adik kita, ke saudara-saudara yang lain, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak menjadi sebuah perkara besar menjadi besar karena kita salah melangkah. Karena peringatan-peringatan seperti ini seringkali banyak orang yang kadang-kadang melangkahnya salah, melangkahnya itu kadang-kadang mimpinya nggak pernah diingat, kadang-kadang tidak digubris, sehingga peringatan-peringatan tadi menjadi sebuah kenyataan. Dan dalam kenyataannya dia menjadi pesakitan, dia menjadi orang yang dirugikan, bahkan seringkali juga terlibat masalah hukum. Sehingga dengan kondisi seperti itu sudah terjebak, tidak berharga diri, dirugikan besar, kemudian juga berimbas pada keluarga, hubungan dengan kakek, nenek, mbah, buyut, dan lain-lain, atau dengan saudara-saudara yang lain, dengan adik, dengan sepupu, atau dengan apapun semua jadi kurang enak. Kemudian udah harta juga dibawa juga, jadi akan kurang baik. Jadi kalau kita sudah bermimpi seperti itu, lebih baik peka, lakukan yang hal bagus, jangan berbuat hal yang tidak baik, stop tindakan yang sedang berjalan, sehingga kedepannya kita menjadi lebih baik dan selamat dari hal-hal yang bersifat merugikan diri kita.